Guys, nih gue mau cerita. Karena ada seliweran ya di FYP gue tuh, orangnya itu tuh mulu lewat terus. Padahal gue nggak temenan sih. Cuman dia itu kelihatan ya, memang lebih pro ke, kan memang pro kontra itu wajar ya. Kalau ada kasus-kasus tuh lu mau ngebela siapa kek gitu ya. Kalau gue tuh di sini gue nggak ngefan ke sana sini, tau nggak? Bahkan kalau yang si dokter Begeng itu, si Abu, itu satu sekolahan sama anak gue. Gue bukan iri juga sih, tapi gue hanya ingin meluruskan kasusnya sesuai sudut pandang gue. Nah, nih akun yang sebelah ini nih, koar-koar, kalau sebagai business owner skincare, kita yang punya modal, punya duit, terima beres gitu. Maklon gini-gini. Gue pernah ditawarin bisnis skincare juga. Kalau gue, otaknya, gue nggak mau terjebak dalam skincare abal-abal. Gue harus tahu apa produk yang gue jual itu mengandung merkuri berbahaya atau enggak, merusak kulit para wanita Indonesia atau enggak. Karena gue pun nggak mau dong kulit kita yang mulus tadinya bagus, pengen cantik glowing malah jadi rusak. Satu, pasti yang disalahin owner skincare. Tapi di lapak sebelah itu dia keluar-keluar, owner itu nggak perlu tahu, yang tahu itu bagian farmasi bla bla bla. Hello, lu bisnis pakai otak. Emang lu mau dijebak dengan kandungan-kandungan yang membagongkan, berbahaya? Harus. Gue kalau jadi pembisnis, karena gue juga jalurnya jalur bisnis ya, gue punya salon, gue punya owner wedding gitu, per W1 MUA juga status gue. Dan bahkan gue ditawarin skincarean juga di salon gue. Gue tolak karena apa? Satu, gue nggak paham. Kedua, gue takut yang direkomenin ke gue itu krim abal-abal yang merusak ke kulit para wanita-wanita Indonesia. Yang dipakai di Indonesia dong, masa keluar. Itu satu. Jadi gue nggak suka dengan statementnya dia yang owner itu cuman keluar duit, punya modal. Kata gue tolol, bisnis tolol, bego. Harus bisa, harus tahu. Kita harus punya data. Ini gue jual produk ini, krim malam, krim ini, tata bla bla bla, serum apa. Harus tahu ini berbahaya nggak buat kulit-kulit orang Indonesia nih, muka para wanita Indonesia. Gitu cuy. Gue justru greget, gue juga ada komen loh di lapak lo tuh ya. Lu salah berkomitmen begitu. Bahkan ada yang si kakak ini pintar. Tolol kata gue. Masa ada owner nggak tanyakan ke bagian gudang apa pabrik ini itu. Nah owner itu ya udah harus tahu semuanya. Mereka nggak akan tahu emang pabriknya di mana ini. Pembeli hanya tahu produk ownernya, owner siapa. Misalnya MS Glow, apa SS apa gitu kan. Apa tuh pasti yang ditahu, yang mereka tahu tuh kan ownernya. Enggak, oh pabriknya, oh di Cina di itu. Masa orang mau nanya ke Cina gitu atau enggak ke pabrik? Ini dipakai bagian farmasi. Ya tetap harus bisa jelasin. Mereka punya catatan. Oh krim ini tuh mengandung ini aman buat dikonsumsi, dipakai gitu kan. Promonya gitu dong. Nah yang jadi pertanyaan gue, lu bahas tentang pemerasan mulu kan. Ini dipakai juga, say. Itu orang ngeluarin duit buat apa? Tujuannya apa dulu dah? Kalau merasa skincare-nya, produknya nggak ada apa-apa, merasa diri gua aman, jualannya bersih, ngapain harus takut sama seorang MM gitu loh. Itu yang di pikiran gue sih itu. Kenapa harus takut dengan ancaman si NM yang mau keluar-keluar di medsosnya gitu, di live-nya, di apanya. Orang yang punya statement merasa produknya nggak ada masalah, gak usah takut. Prinsip gua, owner nih, sebagai owner, gak akan pernah takut apapun kalau itu emang tentang kejujuran, kebenaran, tidak ada kebohongan. Alah ini apa sih rambut gitu. Balik lagi, yang menghubungi siapa duluan. Kok lu bahas mulu pemerasan ininya dipakai gitu. Gua itu tipikal bahasanya mirip-mirip sama si NM. Temperamen, tantruman, meledak-ledak, jeder-jeder apa adanya kayak gini. Apalagi kalau udah urusan yang menurut gue itu yang harus kita perjuangkan, keadilan. Kalau gue dari sudut pandang gue, NM ini dijebak karena ada pelantara. Intinya ada pelantara, sehingga ada yang menyampaikan harus menghubungi, terus ada yang merasa terancam produknya kali ya kalau di review. Kan kenapa? Itu udah di pertanyaan, kenapa harus nutup nyumpel mulut si NM itu, kenapa? Kan juga yang nyari-nyari si NM itu lewat si Mail, mereka itu lewat pelantara loh. Ini tuh antara jebakan ya. Jadi lu jangan berstatement, karena pengadilan pun belum keluar loh hasilnya dia bersalah atau enggak. Gue nggak ngebela sana sini, sumpah gue nggak. Bahkan si dokter itu pun, itu tuh satu sekolah sama anak gue waktu SMP. Sekarang anak gue udah SMA, udah pisah, gue udah goodbye sama sekolah itu, udah nggak satu sekolah lagi. Tapi gue kenal gitu loh. Kalau dia
bener gue bela. Karena tapi di sini tuh gue hanya melihat kasus hukumnya. Gue sama NM juga nggak ngefans. Masa gue harus ngefans sama orang modelan yang huru hara? Nggak juga. Tapi gue sedang melihat kasusnya. Kok berasa hakimnya molor di persidangan, JPU-nya kelihatan kok nggak kayak profesional kerjanya yang kayak mempermainkan ruang sidang. Itu menurut sudut pandang gue ya. Ada ya main HP-nya tuh kelihatan loh, kayak lagi ngetik. Orang lagi bersaksi, saksi lagi berbicara, dia kok itu attitude-nya di mana? Emang nggak ada itu aturan-aturan persidangan, nggak ada apa? Kelihatan loh, nggak ininya, nggak bijak gitu, nggak kooperatif. Gimana NM mau merasa dia kenapa selalu berontak ya? Karena dia merasa di ruang persidangan tuh kayak nggak dihargai sama si JPU menye-menye gitu. Kelihatan orang tuh nih ya akan segan kalau diperlakukan dengan sewajarnya, sepantasnya gitu. Karena orang juga butuh dihargai, disegani. Jadi lo segan, gue segan gitu kan. Ya kalau tingkahnya begitu, orang nafsu loh. Kok gue diperlakukan kayak gini gitu loh. Karena sifat gue juga gitu. Kesenggol dikit tantrum gitu loh. Lihat aja hakimnya, kagak nyimak, kayak kurang gizi apa gimana, molor. Gak menghargai persidangan itu. Kita di sini tuh bahas hukumnya loh, keadilannya. Gue nggak ngefans sana sini, tapi ini untuk hukum keadilan selanjutnya kedepannya buat rakyat Indonesia, mbak Jinji. Jangan membabi buta kesana kesini dulu deh gitu. Toh yang lo bela juga belum tentu bener. Serius gue mah modelan kayak gitu bener emang dibela. Kalau bener terbukti produknya, lihat dong dia bisa mentereng begitu, tiba-tiba tajir melintir, flexing terus. Hasil apa? Jualan produk yang ya begitu deh, mungkin cuannya dari hasil begitu. Wallahu alam ya, kalau menurut gue. Dah, berhenti lu koar-koar ngebelain si Ono. Malu.